Hasilkan uang dan belanjakan uang, serta jual ketenaran dan reputasi. Setelah itu, Erik Hartono masuk ke hotel terlebih dahulu dan memberi isyarat mempersilahkan kepada Tama Renza. Tama Renza buru-buru mengikutinya, ketika lobi di lantai pertama hotel sudah penuh dengan orang. Restoran lokal di Jakarta sangat mirip dengan rumah teh di Surabaya. Pada dasarnya, lantai pertama adalah lobi dengan banyak meja dan orang, jadi lingkungannya relatif bising, tetapi kebanyakan orang menyukai perasaan berantakan ini. Dan di tengah-tengah lantai pertama, ada panggung kecil untuk orang-orang bermain dan menyanyikan opera lokal. Saat ini, dua aktor sedang menyanyikan opera di atas panggung. Setelah Erik Hartono masuk, dia menunjuk ke tangga dan berkata kepada Tama Renza, "Tama, aku telah memesan tempat duduk di lantai 2. Lantai atas lebih bersih. Ayo naik." "Baik, Paman." Mereka lalu pergi ke lantai 2, lingkungan sedikit lebih bersih. Ketika seorang pelayan melihat keduanya datang, dia bergegas ke depan dan berkata dengan sopan, "Profesor Erika, kamu di sini." Erik Hartono mengangguk dan tersenyum, "Ini masih seperti lama. Aku sudah menyapa manajermu." Pelayan berkata, "Manajer kami sudah memberitahu saya, kalian berdua ikut dengan saya." Tempat duduk yang dipilih Erik adalah dekat jendela, meja persegi kecil yang terbuat dari kayu gelondongan, dan keempat sisinya bisa menampung 4 orang, jadi keduanya duduk bersandar ke jendela. Erik menyingkirkan menu dan berkata kepada Tama Renza, "Tama Renza, pesanlah dan lihat apa yang ingin kamu makan." Tama Renza melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Paman, lebih baik kamu memilih, dan aku akan makan apapun yang kamu pesan." Setelah berbicara, dia tiba-tiba menemukan dua sosok yang dikenal tidak jauh dari jendela. Kedua sosok ini, satu tua dan satu muda, adalah lelaki tua dan cucu yang dilihatnya ketika dia berada di kantor Erik Hartono. Tama Renza sedikit terkejut di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan petunjuk apapun, tetapi dia secara alami menutup pandangannya kembali. Saat ini, Tuan Mai dan Mike tidak tahu, orang yang mereka cari duduk tidak jauh di belakang mereka. Mereka datang lebih awal, makanan sudah siap, dan mereka sudah makan beberapa lama. Sambil makan, Mike bertanya pada Tuan Mai, "Kakek, apakah kamu punya rencana awal untuk tinggal di Indonesia kali ini?" Tuan Mai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita melangkah dan bergerak lambat. Aku samar-samar berpikir bahwa datang ke Tama Renza kali ini akan menjadi kesempatan, jadi aku tidak berencana untuk pergi sampai kesempatan itu muncul." Mike mengangguk ringan, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi melihat lingkungan sekitar dan menahannya lagi. Saat ini, ponsel Tuan Mai berdering. Dia melirik ke layar, melihat bahwa Chen Sucipto sedang menelepon, dan kemudian menekan tombol jawab. Di telepon, Chen Sucipto bertanya, "Paman Baim Mai, apakah kamu sudah tahu siapa naga itu?" Baim Mai berkata tak berdaya, "Kami baru saja tiba di Jakarta selama beberapa jam, dan tidak bisa secepat itu." Chen Sucipto bertanya lagi, "Paman Baim Mai, setelah kamu menemukannya, apakah kamu yakin akan membunuhnya?" Ekspresi Baim Hartono berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku baru saja berjanji akan memeriksanya untukmu. Aku tidak akan melakukan apa yang kamu katakan." Chen Sucipto berkata dengan cemas, "Apa gunanya investigasi itu sendiri? Itu tidak bisa diselesaikan dengan mencari tahu. Bukankah itu sama? Aku mengalami mimpi buruk tadi malam dan kehilangan semua koin tembaga sepanjang malam." Semua kata-kata itu terbalik. Kecemasan akan memaksa otakku keluar. Jika aku tidak menyingkirkan kekhawatiran kepercayaan ini, aku tidak akan bisa tidur nyenyak di masa depan. Baim Mai berkata dengan nada dingin, "Chen, aku hanya melakukan 3 hal dalam hidupku. Ketiga hal ini adalah mengawasi, menghitung, dan mengoreksi. Melihat dan menghitung berarti menemukan masalah,
dan memperbaikinya berarti melakukan apa yang aku bisa. Cara untuk membantumu memperbaiki masalah yang aku temukan, ini pasti tidak termasuk hal yang baru saja kamu katakan. Jika kamu ingin menemukan seseorang untuk melakukan pelecehan semacam itu, maka kamu harus mencari orang bijak lainnya. Chen Sucipto di ujung lain telepon tiba-tiba terdiam. Setelah menyentuh selama setengah menit, Chen Sucipto juga berkata dengan nada dingin, "Jika ini masalahnya, maka Paman, kamu akan membantuku mencari tahu siapa naga yang lahir itu, dan kemudian memberitahuku nama dan informasi dari pihak lain. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan sisanya." Baik Mai sedikit marah, tapi dengan cepat menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan ringan, "Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu." Chen Sucipto berkata dengan dingin, "Paman Bai Mai, tunggu." Ketika Bai Mai menyelesaikan panggilan, lawan bicara Mike buru-buru bertanya, "Kakek, apa yang terjadi?" Bai Mai menghela napas dan berkata, "Tidak nyaman untuk mengatakannya di sini. Aku akan memberitahumu nanti saat kita pergi keluar." Mike mengangguk, tidak lagi bertanya, dan menundukkan kepalanya untuk makan. Tidak jauh dari situ, Tama Renza, karena indranya yang sangat tajam. Setelah mendengar percakapan antara Baim Mai dan Chen, mendengar Baim memanggil Chen pihak lain, dia tahu bahwa Chen sedang menelepon. Dengan cara ini, kedua orang itu dikirim oleh Chen untuk menemukannya. Apa yang membuat Tama Renza sedikit terkejut adalah bahwa Chen Sucipto bahkan akan mencari ahli Feng Shui untuk menyelidikinya. Meskipun lelaki tua itu berkata dengan samar di telepon barusan, poin-poin penting yang dia sebutkan masih memiliki arah yang sangat jelas. Misalnya, ia mengatakan hanya bertanggung jawab membaca, menghitung, dan mengoreksi. Ini adalah cara seorang ahli Feng Shui. Peran seorang ahli Feng Shui, dalam arti yang lebih besar, adalah seperti Perdana Menteri negara kuno. Dia dapat menemukan masalah dan dapat memberikan solusi untuk masalah tersebut, tetapi dia bukanlah seorang komandan militer, tidak dapat membunuh orang atau memimpin tentara untuk berperang. Mungkin, ribuan orang akan mati karena kata-kata Perdana Menteri, tetapi tangan Perdana Menteri sendiri tidak pernah berdarah. Tentu saja, tidak semua Perdana Menteri dalam sejarah adalah orang yang jujur. Jadi dalam ahli Feng Shui, secara alami ada orang yang mencari kekayaan dan membunuh nyawa. Namun, dalam pandangan Tama Renza, lelaki tua di depannya tampak gigih. Sikapnya itulah yang membuat Tama Renza memutuskan untuk menunggu dan melihat saat ini dan membiarkannya pergi. Jika tidak, dia akan memilih untuk memulai lebih dulu. Bai Mai tidak tahu bahwa nasib naga sebenarnya yang dia cari sebenarnya ada di restoran yang sama dengannya. Karena mereka datang lebih awal dan makanan disajikan lebih awal, ketika Tama Renza dan Erik Hartono pertama kali mulai menyantap makanan mereka, dia dan Mike telah melunasi tagihan, dan kakek serta cucu meninggalkan restoran bersama. Tama Renza tidak menaruh terlalu banyak energi pada kakek dan cucu itu tetapi terus bertanya kepada Erik Hartono tentang perbuatan ibunya saat itu. Untuk waktu yang lama, Tama Renza hanya memahami sisi ibunya sebagai istri dan ibu, tetapi tidak tahu seperti apa penampilan ibunya di sisi lain. Kini, melalui perkenalan Erik Hartono, dia akhirnya bisa membuat citra ibunya dalam ingatannya menjadi lebih 3 dimensi. Setelah makan selama lebih dari 1 jam, Erik Hartono tidak henti-hentinya berbicara tentang perbuatan ibu Tama Renza, Sarah Polen, dan Tama Renza tidak pernah bosan mendengarkan, dan bahkan berharap untuk tidak pergi sepanjang hari, hanya duduk di sini dan mendengarkan. Suara Erik terdengar jelas, dan itu tidak terlalu dini lagi. Jadi dia minum seteguk air dan berkata kepadanya, "Oh, apa yang terjadi pada ibumu saat itu?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.